Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan. Kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman. Misalnya kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari Al-Anu ini. Sampai 78 makam dibongkar sampai berapa meter tidak ada isinya. Kemudian yang hari ini para keturunannya ada dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, Al-Anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari Al-Anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan
dan penipuan, pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulo badhe cerita. Satu, yang pertama kali cerita tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jowo. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya, itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun, jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar, sampai berapa meter tidak ada isinya. Astaghfir, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari, kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampean. Gina pembuatan. Tahun 2022 ke 2024
berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfir. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu. Sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran. Ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu. Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda itu Jawara Mataram, Jawara Majapahit. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu, ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara enggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong nggih. Nah, poros cerek, poros dulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku. Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang, diamplopi, kalau seumpama diamplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul Mbah Yai Ishak ini akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Mbah Yai Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau sebegitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbah Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbah Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbah Yai Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah. Di samping makamnya Mbah Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbah Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes napa mboten? Pasti ora apa-apa ya. Aku tadi kayak NU ya sabar. Ono wetenge kempong luweh kaya kedi dikai tisu ya gak apa-apa. Napa malih niki keluarga majan niku nyebut sederek teng kula, kula niku boten saged ngendika napa-napa wis.
Ana wong wetenge luweh malah dikai kopi, dikai tisu sisan iki. Niku maksudnya piye iki? Sing bener ki sing lurus ini pikiran iki. Tapi gak apa-apa ngaku wonge ikhlas kok gak apa-apa. Tapi ya aja meneh-meneh kaya kowe wis muping sepisan tok ya kowe. Mungkin apa mboten? Paham napa mboten? Para syarek, para rawuh, para sedulur. Niki jenenge bahasa Jawa, Jawa Timur Kiai. Nek sing wingi bahasa Jawa Tengah nyong. Memang kiai itu harus bisa beberapa Jawa. Nek mboten saged mah komunikasinya kurang. Nggih napa mboten? Lah iku para syarek, para sedulur niku protes. Akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbah Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda pertama kali membangun makam mbah saya? Kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten malah ngeyel ngeyel niki wateke wong Yahudi. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Gino mboten? Iki watak Yahudi Pak wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kowe. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek, para ngeyel Pak, ngeyel. Malah berantem, akhirnya sebab jadi kisruh Pak. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi buat makam palsu itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ternyata mereka mau mengadakan acara haul sendiri. Dan diadakan acara haul sendiri. Dan diadakan ada acara haul sendiri. Dan ketika diadakan acara haul sendiri, akhirnya haulnya Mbah Yai Ishak ada dua. Satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Mbah Yai Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia, kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela ba'alwi mati-matian kowe. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa.